Jadi balik lagi pertanyaannya, kenapa rupiah melemah? Nah, akhirnya masuk ke layer ketiga, kepercayaan. Ya kan, tetap aja gitu. Pada akhirnya kita berurusan sama market, kita berurusan sama user, kita berurusan sama konsumen, dan makin kesini informasi itu semakin bisa diakses. Orang-orang semakin pintar dan mereka nggak gampang tergiur dengan kata-kata pertumbuhan ekonomi Indonesia tinggi 5,61%, karena akan sangat mudah sekali untuk membreakdown atau menjabarkan bagaimana pertumbuhan ekonomi itu gitu. Dan bagaimana situasi market sekarang, tools semakin banyak. Jadi makanya ketika tidak ada disiplin fiskal, tidak ada kredibilitas bank sentral, dan tidak ada arah kebijakan ekonomi yang jelas, market distrust dong. Kalau market distrust, ya mereka bakal lebih keluarin lagi duit-duitnya. Seperti itu. Nah, kombinasi ketiga hal inilah dari eksternal, domestik, kepercayaan yang akhirnya membuat rupiah menyentuh angka 17.500 ini, teman-teman. Lalu apa solusinya? Wah, secara teori gampang. Tapi memang butuh kerja keras banget dari pemerintah. Jadi, overall tuh gue mau bilang, ini emang kondisi yang sulit, situasi yang sulit. Mau siapapun menterinya, mau siapapun presidennya, mengatasi hal ini nggak bisa membalikan telapak tangan, tapi harus diselesaikan dengan arah yang benar dan arah yang tepat. Jangan malah sebaliknya gitu. Nah, yang harus pertama kali dilakukan pemerintah adalah benerin komunikasinya ke masyarakat gitu. Ya gue kesel, jujur gue kesel ketika gue mendengar pernyataan-pernyataan ketika pertumbuhan ekonomi ini dirilis atau masalah uang ini diomongin gitu. Bayangin, menteri-menteri ekonomi, menteri keuangan gitu ada di satu konferensi pers terus bilang, wah kita harus bangga nih pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,61%. Ini kita di atas Amerika, di atas Singapura, di atas Korea. Kenapa ini sangat menyebalkan untuk didengar? Karena orang yang belajar ekonomi, bahkan nggak harus S1 ya, mahasiswa ekonomi pun tahu, jangan pernah membandingkan pertumbuhan ekonomi antara negara berkembang dengan negara maju.